sama kita umat Rasulullah yang beriman ini seperti katakan Pak Junaidi tadi, bahwa umat Islam ya pertama dia memang harus menjalankan dinul Islamnya dengan baik dan juga memperhatikan ini bulan-bulan di mana kita diturunkan Al-Quran, bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan yang diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan dalam Al-Quran itu haruslah kita cermati diantaranya di firman Allah surah As-Saff. Ya Pak Basri, bunyinya begini: Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya Allah amat cinta orang yang berperang dalam agama. Maksudnya berperang ini bukan mengangkat senjata, tapi berjihad, bersungguh-sungguh dalam agama ini. Bersat-sat, ada barisan petani, nelayan, barisan pedagang, barisan pegawai, semuanya satu. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah sebuah bangunan yang kokoh. Ini yang sebenarnya umat Islam jangan sampai kita bercerai-berai. Boleh kita berbeda pandangan, ada NU, Muhammadiyah, ada sebagainya, jangan bercerai-berai. Boleh kita mungkin punya prinsip pendapat lain, tapi satu tujuan kita, gimana kita umat Islam ini jangan sampai menjadi umat yang dikatakan kelas nomor 3. Nah ini umat Islam supaya mana? Yang berkualitas. Oleh karena itu persatuan kesatuan kita galang. Yang tadi kata Pak Junai, mulai dari dulu dia kuning kegiatan pada Ramadan kita ni, alhamdulillah kami dari alumni Madrasah Aliyah, dari Dewan Dakwah dan dari Majelis Ulama. Di sini ada dari Majelis Ulama Matan Hilir Selatan yang dikomandani Pak Syarudin dan kawan Pak Oteng, kemudian yang lain Pak Usul Muslimin sebagainya. Ini bersatu kita. Bagaimana umat Islam ini, walaupun cuma momen Ramadan kita dapat berkumpul, disinilah kesempatan kita menyatukan daripada visi persatuan, di mana kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah, usah berpecah belah. Nah ini untuk tidak berpecah belah itu bersatulah kita. Kata saya kemarin saya ungkapkan bahwa pepatah mengatakan secuil kekuasaan mengalahkan segudang kebenaran katanya. Artinya kebenaran macam apapun, karena kekuasaannya orang tertentu dia bisa kalah. Tapi kalau penguasanya benar, hal-hal yang benar menjadi benar, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama." Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman bertakwa, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Beriman bertakwa dan keberkahan itu tentunya melalui persatuan dan kesatuan kita, mulai dari atas sampai ke bawahnya. Umpamanya mungkin kita kan seperti saya ungkap di pesawat kiri kemarin, bahwa Islam ini bukan mengurus masalah haji, sholat, bukan mengurus masalah zakat ya, tapi seluruh segi kehidupan. Bisnis ada di situ, bertani juga ada di situ. Kemarin saya ungkap bahwa bertani itu Pak Junai, Pak Ustadz Nawawi itu menerjemahkan surah Yasin, bunyinya wa ayatul lahumul ardul maitatu ahya ilanan, itu menyuruh kita bertani. Nah, bumi ini gersang kata Allah. Allah kami hidupkan curah air, lalu tumbuhlah biji-bijian, liyakulu min samari, untuk dimakan buahnya. Berarti bukan sekedar untuk mengantar orang sakaratul maut, bukan sekedar untuk mengantar orang mau menikah, misalnya dibacakan 4 penjuru kan, sampai pupuk baca Yasin yang nyaman 2 orang kan. Ini tidak sekedar itu. Jadi yang mengatur semuanya. Jadi jangan pisahkan dunia dengan agama. Kalau memisahkan dunia dengan agama, macam mohon maaf, Pak Presiden kita selalu mengatakan hati-hati dengan identitas, hati-hati dengan identitas. Oleh Bapak Rocky Gerung, mungkin kenal Pak Junai, Pak Rocky Gerung, saudara kita ahli filsafat, walaupun non Muslim, dia berpikirnya sangat Qurani, sangat Islam. Itu penting katanya, menunjukkan apa identitas kita.
Emang tidak ada yang berkelit-kelit. Identitas itu tetap diperlukan. Nah, diperlukan, ada masalah. Memang walaupun kita kata meramu moderasi beragama sama-sama, kita tidak membenci orang lain. Kalau perlu kita sama-sama tidak membenci orang lain. Oleh karena itu, nah ini mungkin kalau masalah membenci, cerita Ibrahim bin Adam mau melamar Rabi'ah al-Adawi. Kata Ibrahim, Rabi'ah, aku mau lamar engkau, adakah cinta di hatimu? Apa kata Rabi'ah? Jawab, tidak ada wahai saudaraku. Semuanya penuh dengan cinta kepada Allah. Weh, masa gitu kata Ibrahim. Lalu syaitan yang musuh kita itu gimana? Ada tak? Oh, itu tidak ada ruangan di hati ini membenci. Cinta semua. Nah, ini kita umat Islam rasa cinta, jadi cinta dengan sesama semuanya. Jadi bukan cuma sama Islam, orang lain pun, awam semesta pun sesungguhnya kita mencintai itu. Ini sebenarnya prinsip Islam itu. Tidak ada membenci agama lain, membenci umat lain, membenci yang lain. Semuanya cinta. Nah, rasa cinta inilah kita pupuk dalam diri kita, insya Allah. Jadi judul petang ini ketuning was cinta judulnya, kan gitu ya. Nah, kalau udah cinta kita tebarkan, insya Allah saling menyayangi, saling mengasihi. Nah ini, jadi dengan demikian mari sama-sama kita pupuk rasa persaudaraan. Walaupun kami ada yang jauh dari Sungai Bakau, Pak Lurah Wando dari Sungai Bakau, ada lagi dari Pesaguan Kiri, ada lagi dari Pelang, dari Pesaguan Kanan, dari mana di Sungai Nanjung bahkan ada. Tapi kita satu, masyarakat Sungai Jawi, insya Allah kami perhatikan sangat ramah, sangat baik. Nanti dipimpin oleh Pak Kades kita lagi. Mudah-mudahan kita bersama-sama. Ingat itu. Kita betul kita Pak Junaid tadi, kita memasuki tahun-tahun politik kadang-kadang ya, banyak hal yang kadang-kadang sedikit saja senggolannya, eskalasinya begitu tinggi, maka tensi dan suhunya semakin panas. Kita pandai-pandai, kita banyak berdoa nanti menjelang malam Lailatul Qadar, nanti malam-malam ganjil berdoa kita, dalam tarawih kita, dalam tahajud kita, supaya apa? Ketapang menjadi negara kabupaten yang aman, makmur, yang baldatun thayyibatun warabun gapur. Ini harapan kita. Sungai Jawi apalagi menjadi daerah yang luar biasa. Pelang sampai seluruhnya kita jadikan ketapang yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun gapur. Yang sekarang udah bagus. Nah, gimana lebih bagus lagi? Kita nih. Kita harus ada perubahan. Kalau untuk daerah yang pusat sana, kita kan melihat siapa yang presiden yang kira calon kita yang bagus. Kalau saya ini mohon maaf tetap Anies Baswedan, ya. Ini saya terus terang saja. Tidak akan mungkin saya milih ini, kan begitu. Bukannya ini mohon maaf, nuhun sewu, terang-terangan. Ya kita melihat track recordnya 5 tahun mimpin Jakarta kan begitu. Tidak ada yang namanya itu dia itu antitesis atau katakan sama. Jadi tidak ada yang namanya kita ini memecah. Dari yang kecil inilah mungkin jumlahnya tidak ada besar. Daripada ketidakpahaman orang-orang kita. Kadang-kadang orang kita ini ya hanya diasuh sikit-sikit, lalu dia tidak paham langsung katakanlah membuat hal-hal yang lain. Tidak mau bersatu dalam kita. Ini memang sudah sunatullah kadang-kadang tuh tantangan bagi kita. Ke depan PR bagi kita bagaimana caranya. Semakin dekat semakin ini gimana kita kuatkan persatuan. Kalau face to face kita berjalan, kita begini. Yang katakan Pak Junaid tadi, kita sama-sama. Sebenarnya tahu maksud Pak Junaid ini. Bukan sekadar kita itu dalam hati ceramah, kita gimana membentuk persatuan umat Islam ini. Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu ini. Umat Islam ini waktu saya pernah ceramah Safari Bupati, Safari Sekda. Saya ceramah di Pak misalnya waktu ceramah di Kalinila, kata pengurus surau Kalinila, kami Bapak Bupati akan meminta terus duit karena minta dengan daerah katanya untuk membangun masjid kita katanya. Ya Allah kata saya begitu saya tampil. Saya tanya, oh Pak Kades, oh Pak Imam, saya jumlah jiwa di Kalinila berapa Pak? Tua, muda, besar, kecil, anak lelaki. Ada Pak, kurang 4.000 lebih. Nah, cuma Pak, Bapak pernah tak
buka Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran 133-135 itu bunyinya begini, yang artinya bersegeralah kalian atas ampunan Tuhanmu yang surganya udah Allah siapkan seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Di antaranya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa memberikan infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau kita sekarang, kalau lapang macam Bone, macam Pak Yunai kan lapang. Kalau macam sempit macam Habib Ahmad, macam saya kan begitu, macam Bone. Jadi sungguh pun demikian, biarpun sempit masih disuruh kalau dapat surga kan gitu benar. Nah, andai kata mohon maaf, satu umat Islam ini satu jiwa punya kesadaran, andai kata pengen mau masuk surga tadi satu jiwa 2.000 rupiah saja dalam sebulan dikalikan 4.000 jiwa, berarti 80 juta terkumpul. Tidak perlu mengemis-ngemis dengan pemerintah daerah. Jadi kita punya potensi besar. Makanya kita Pak M. Taib Al-Jalil, beliau ceramah beliau itu mengatakan apa? Umat Islam ini hitungannya banyak, tapi tidak bisa membuat perhitungan. Bayangkan Pak, ini saya waktu kemarin saya pernah di Kesra, di mana saya salah satu panitia verifikasi penganggaran untuk Catholic Center itu 47 miliar, Masya Allah. Kita Islamic Center mana? Belum ada. Untuk bantu mayat sikit. Ini bukan nggak kita nyalakan ini, tapi kita umat Islam bagaimana? Kalau ukuran katakanlah dapil 6 miliar atau dapil 767 ini berkumpul umat Islam infaknya, ya kan gitu. Tapi ada yang orang yang memang mengarahkan yang benar kan begitu. Maka kita berdua lah. Kebetulan mohon maaf, Pak Junainya anak murid kami di Alia, termasuk dia Kuning. Dan kita tahu track recordnya bagaimana. Tinggal lagi kita mengarahkan. Ada Pak Oteng, ada Pak Usum Mahmud, ada Pak Nasbur, mengarahkan sama-sama gimana kita ke Tapang ini kita buat macam Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan. Amin. Nah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini sesungguhnya. Nah, jadi nilai ibadah kita menjadi besar. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ini kadang-kadang kita tidak sadar di surah Ali Imran itu menyuruh kita untuk berinfak, bersedekah terus menerus. Alladzina yunfiquna. Ini Pak Oteng lebih tahu bahasa Arabnya. Yunfiquna itu bentuk kata kerja transitif. Kata kerja yang diartikan terus menerus berinfaknya. Tidak macam nafkah. Kalau nafkah kan waktu aktif, misalnya boleh aktif dengan istrinya ya. Di mana pakai lah, mohon maaf tidak. Kalau tidak lagi, kan tidak wajib nafkah kan gitu. Tidak lagi. Nah ini masih contoh. Tapi infak terus menerus. Terus tidak usah putus, bukan cuma di bulan Ramadan, di bulan yang lain pun. Nah ini, jadi coba ini kita galakkan, kita inikan, kita sponsor supaya berinfak ini. Nah kalau macam di madrasah aliyah itu Bapak Ibu, kami perhatikan di grup itu, walaupun saya tidak terlalu tampil mengumpulkan infak saya, tapi saya perhatikan dari anak buah saya itu, ya Allah, beserta gitu membantu infak madrasah aliyah. Pak Ustadz Hadiansah yang Anggaran Hardiansah selalu mengkoordinirnya. Ini mudah-mudahan kami mohon juga Bapak Ibu sekalian, karena kami ini cikal bakalnya kan dulunya dari madrasah aliyah At-Taqwa yang dibangun Ustadz Nawawi. Nah oleh karena itu kami promosikan juga di madrasah At-Taqwa itu sudah ada kegiatan pesantren yang dipimpin Ustadz Wahyu Islami, seorang mu'alaf, tapi menjadi menantu kami ya, menantunya Pak Denusa. Pak Denusa itu masih Bulofo nih, orang Sungai Jawi kan begitu. Nah ini kita bangga lah. Nah, jadi kesempatan kita untuk sama-sama mendukung, terutama kepada Pak Kades, mungkin diberitahukan ke masyarakat Sungai Jawi. Kalau perlu Pak Kades kita buat dalam skala lebih besar. Kalau perlu ada tabligh akbar Pak Kades ya. Kita yang tahu persis dengan kebutuhan tempat kita. Apa? Sebenarnya umat bangsa kita ni, rakyat kita ni Pak, dari segi ekonomi dah alhamdulillah Pak, luar biasa. Apalagi kita perhatikan macam Pak Haji Samsul, banyak usaha itu. Ada cuci mobil, cuci Honda, rumah makan, apa dia pasal tu? Eksa banyak. Ini dah diambil dalam dengan beliau ni kan begitu. Ini beliau orang kita ya, ini orang kita beliau ini. Boras lah ya.
Nah ini salah satu contoh banyak di sini nih. Insya Allah mudah-mudahan kita doa Pak Uning tetap jadi wakil kita, didapat mengkomandani, amin. Kita jadi bupati kita dan kita mengamini dan mendoakan, amin. Allahumma amin. Ini mohon maaf ada pesan dari kawan katanya. Takutnya ikan kakap, ikan bawal banyak cakap, banyak bual, ikan sepak, ikan gabus, ikan belum lapar-lapar. Lebih cepat, lebih bagus. Buatlah mulai lapar, boleh tak tahu dulu ya. Amin. Mohon maaf jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi jika lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.